Selamat pagi pemirsa, seputar info hadir kembali di sela aktivitas Anda. Bersama saya, Anissa di Standing Room, sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Kita simak, inilah informasi selengkapnya. Sebuah perjanjian antara seorang warga di Kota Maju Bersama berinisial B meminjam uang kepada seseorang berinisial P sebesar 25 juta rupiah. Dalam peminjaman uang tersebut, kedua pihak sudah sepakat dari isi perjanjian yang mana setiap bulan si B berhak membayar kepada si P sebesar 2,5 juta dengan kurun waktu 1 tahun. Dan tidak diperbolehkan terlambat selama 3 bulan. Namun, memasuki bulan kelima hingga bulan ketujuh, si B tersebut tidak membayar angsuran kepada si P tanpa alasan dan konfirmasi terlebih dahulu. Sehingga si P sebagai kreditur merasa dirugikan karena si B sebagai debitur telah melanggar isi dari perjanjian yang telah dibuat dan disepakati keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Baik. Di sini kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu perjanjian dan apa saja syarat-syarat sah dalam surat perjanjian. Nah, perjanjian itu menurut pasal 13 KUH Perdata itu merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, jadi dapat diartikan bahwa perjanjian itu adalah jadi satu orang atau lebih ini dengan orang atau lebih ini itu perbuatannya itu saling mengikat gitu. Yang mana ini merupakan suatu perjanjian. Yang mana di dalamnya itu juga ada hubungan hukumnya, yaitu artinya perjanjian. Nah, terus di dalam perjanjian itu ada unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur perjanjian itu yang pertama itu ada kaidah hukum. Kemudian yang kedua itu ada prestasi. Kemudian yang ketiga itu ada kesepakatan. Yang pertama kaidah hukum itu berarti di dalam perjanjian itu ada aturan-aturannya atau kaidah-kaidah aturannya di dalam perjanjian itu. Kemudian yang kedua itu ada prestasi. Jadi di dalam perjanjian itu ada prestasi dari pihak debitur yang harus dipenuhi gitu. Kemudian yang ketiga itu ada kesepakatan. Nah, di dalam kesepakatan ini berarti antara pihak kreditur dan juga debitur itu saling sepakat gitu. Nah, ini merupakan unsur-unsurnya. Terus selanjutnya ada syarat sah dalam perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang mana pertama itu ada sepakat. Kemudian yang kedua itu ada cakap. Kemudian yang ketiga itu ada suatu hal tertentu. Kemudian yang keempat itu ada suatu sebab yang halal. Nah, jadi di dalam perjanjian tadi ada syarat-syaratnya nih agar perjanjian itu bisa sah. Yang pertama itu sepakat, berarti antara pihak kreditur dan juga debitur itu harus saling sepakat gitu, agar bisa perjanjian itu menjadi sah. Kemudian yang kedua itu cakap. Jadi dalam melakukan perjanjian seseorang itu harus cakap menurut hukum, harus dewasa gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada suatu hal tertentu. Jadi dalam perjanjian itu ada objeknya, ada objek tertentunya. Contohnya kayak ketika ingin melakukan perjanjian berarti kan ada objeknya gitu kan. Nah, kemudian yang keempat itu ada suatu sebab yang halal. Berarti di dalam perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan aturannya gitu. Mohon maaf Bu, izin bertanya, bagaimana kalau ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran dari isi perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, dari sini apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin menjawab dari pertanyaan Mbak Jata? Saya Ibu. Dalam menyelesaikan permasalahan, kita bisa menyelesaikan dengan cara teguran yang ditujukan kepada debitur. Bu, izin bertanya, bagaimana dengan kasus yang sedang viral itu, di mana seorang debitur itu melanggar perjanjian dengan keterlambatan dalam membayar angsuran? Yang berita si B dengan si P itu ya? Oh, itu ya, berita yang lagi viral itu ya?
yang karena terlambat membayar angsurannya kan. Nah itu jadi di dalam kesepakatan itu atau dalam perjanjian itu kan si pihak debiturnya itu kan pinjam uang sebesar 25 juta. Nah terus sudah sepakat dalam perjanjiannya itu untuk membayar 2,5 juta selama per bulan. Nah, tetapi malah debiturnya malah nggak bayar gitu loh. Dari yang bulan pertama sampai bulan keempat itu masih bayar. Tapi pas waktu bulan kelima udah mogok ini debiturnya, sampai bulan ke-7 tuh nggak bayar. Nah, berarti ini kan si debiturnya ini kan berarti tidak memenuhi prestasinya, begitu kan? Nah, jadi di sini dalam menyelesaikan kasus tersebut itu maka pihak kreditur itu bisa memberikan teguran terlebih dahulu kepada debiturnya, yaitu dengan somasi. Jadi si debiturnya itu diberikan somasi terlebih dahulu oleh krediturnya. Tetapi kalau debiturnya itu tetap ngeyel, tetap gak mau membayar, nah itu nanti si debiturnya itu nanti bisa dapat dijatuhi dengan ban prestasi karena dia sudah ngeyel, gak mau membayar, berarti kan dia dia berarti tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur. Nah maka dia dikenakan ban prestasi. Nah karena si debitur dikenakan ban prestasi, maka si debitur akan dikenakan ganti rugi, yang mana ganti ruginya itu sesuai dengan ini kasusnya ini, seperti itu. Berarti dalam kasus tersebut itu melanggar pasal berapa, Bu? Dan hukuman yang ditetapkan di Indonesia ini apa, Bu? Jadi dalam kasus tersebut itu melanggar pasal 1243 KUH Perdata dan juga 1320 KUH Perdata, yang mana yang 1243 itu melanggar tentang wan prestasi ya, karena sudah disebutkan tadi bahwa si debiturnya tadi tidak memenuhi prestasinya, jadi dia melanggar wan prestasi yang di dalam pasal 1243 KUH Perdata. Dan karena dia melakukan wan prestasi, berarti kan dia melanggar dari syarat-syarat sahnya perjanjian, berarti dia juga dikenakan pasal 1320 mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Nah itu nanti sanksinya atau hukumannya nanti si debiturnya itu nanti itu akan dikenakan ganti rugi, yaitu dengan ganti rugi, biaya dan juga bunganya. Nah itu nanti untuk kasus tersebut itu nanti akan diselesaikan dalam ranah pengadilan seperti itu. Oke. Perjanjian merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang mengkirakan diri berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam suatu perjanjian, ada syarat yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak di suatu perjanjian. Semua itu diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sebuah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata diantaranya adalah yang pertama, ada sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya. Yang kedua, ada kesepakatan mereka untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, ada suatu hal tertentu. Dan yang keempat, ada suatu sebab yang halal. Apabila terdapat pelanggaran dalam perjanjian, dapat dilakukan beberapa tindakan seperti somasi dengan teguran kepada debitur, kemudian prestasi. Apabila somasi tidak diindahkan oleh debitur dan bisa diselesaikan melalui pengadilan dan ganti rugi. Jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian, tentunya merugikan salah satu pihak. Pihak yang dirugikan adalah kreditur. Pelanggaran tersebut melanggar pasal 1253 dan 1320 KUH Perdata yang melanggar isi perjanjian yang sudah disepakati. Jadi sebelum melakukan suatu perjanjian harus memahami isi perjanjian dan telah disepakati pihak yang bersangkutan, sehingga apabila sudah sepakat maka tidak diperkenankan untuk melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut.